kasus temuan paket bantuan sosial Bansos Presiden Joko Widodo yang ditemukan di sebuah lahan tak jauh dari gudang perusahaan jasa pengiriman JNE di Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat, kini ditangani Polda Metro Jaya. Di Reskrim Sus Polda Metro Jaya meninjau lokasi penguburan sembako pada Rabu pagi. Di lokasi ada sekitar 3,7 ton beras yang dikubur di lahan ini. Itu lebih kurang 3,7 ton. Ya, 3,4 ya, 3,4 ton. Ya. Terus ada lagi yang lain? Hanya beras atau ada bahan-bahan lain, Pak? Kita juga nanti akan meminta ahli ya supaya tidak ada permasalahan yang timbul di depan hari. Apakah itu hanya beras atau ada yang lain? Saya juga tidak bisa menjawab sekarang. Sekarang nanti akan kita minta. Pak, soal pergantian ruginya dokumennya sudah sempat diberikan, Pak. Sebelumnya sempat ditanyakan. Tadi saya sudah sampaikan, saya belum bisa bilang. Sementara Komisi D DPRD Depok mengatakan sembako yang dikubur bukan bansos yang diperuntukkan bagi masyarakat Depok. Barang yang ditimbun yang kan oleh pihak JNE ataupun siapa itu adalah bukan barang yang kan untuk masyarakat Kota Depok, tetapi barang yang entah untuk masyarakat mana. Saya dengar ada untuk di NTT dan lain sebagainya. Saya sebagai warga Depok kecewa ya kan, dengan apa yang dilakukan, sekalipun benar ini barang Depok kemudian dilakukan oleh atas perintah Kemensos, sangat menyayangkan. Apakah, nah timbul lagi pertanyaan yang kedua, apakah cara memusnahkan bansos itu harus ditimbun? Sementara warga mulai mengeluhkan bau busuk yang keluar dari tumpukan sembako yang dikubur. Nah, sangat mengganggu sekali. Jadi kalau 1-2 hari kemarin saat itu ditemukan, sangat mengganggu. Sebelumnya, geger penemuan puluhan karung beras bansos yang dikubur di sebuah lahan di Depok, Jawa Barat. Perusahaan ekspedisi JNE menguburkan beras bansos ini karena telah rusak. JNE mengaku bekerja sama dengan PT DNR untuk mendistribusikan ribuan paket bansos dari Presiden ke masyarakat terdampak COVID-19. Sementara itu, kuasa hukum JNE menyampaikan bahwa beras yang dikubur bukanlah beras bansos Presiden, melainkan milik JNE yang dikubur karena sudah tidak layak. Sementara terkait polemik kepemilikan lahan, pihak JNE akan menjawabnya dalam konferensi pers Kamis besok. Yang hari ini saudara lihat dikubur, itu bukan beras bansos. Itu adalah beras milik JNE. Saya ulangi lagi ya, bukan beras bansos, ini adalah beras milik JNE. Kenapa dikubur? Karena beras itu sudah rusak. Kalau itu punya JNE, kenapa ada tulisan bantuan presiden itu? Oke, itu saya jelaskan. Itu ketika diambil dari gudang Blok, tentu ada di stiker. Karena itu awalnya memang adalah ditujukan untuk dibagikan bansos. Tapi kan di perjalanan tadi kita jelaskan rusak. Ya, ketika rusak ya tentu kita pindahkan ke gudang, kita ganti yang baru, kita stikerkan lagi, jadi barang yang sama gitu loh, bukan beras bansos. Sederhana ya, kalau sepatu saya sudah rusak, saya sudah tidak suka sama sepatu saya, ini kan milik saya, mau saya kubur di mana hak saya, ya, jadi hanya itu, ya itu intinya ya, itu intinya ya. Salah, kalau ya, mau dikubur hak siapa? Nah, tunggu, kita nggak berdebat di sini, nanti berdebat di pengadilan. Tapi dikubur di tanah orang ini, Bang. Tapi dikubur di lahan orang gimana? Saya kira dari JNE cukup. Mohon kehadiran Bapak Ibu konferensi pers. Nama siapa? Pemirsa, saat ini bau busuk yang keluar dari kuburan beras dan sembako lain yang berada di Depok, Jawa Barat ini ternyata mengganggu masyarakat yang ada di sekitar, terutama bau busuk tercium pada saat angin berhembus. Kita sudah terhubung dengan salah satu warga, dengan Pak Agus Sentot. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore. Pak Agus, sebelum kita membahas soal bau busuk yang keluar dari kuburan bansos ini, sebelumnya Bapak tahu atau tidak ada aktivitas penguburan beras dan lain-lain di sana, Pak? Sebelumnya saya nggak tahu ya, jadi saya tahu setelah ada kerumunan beberapa hari, kira-kira 3 hari yang lalu, gitu. Ternyata
setelah saya dekatin di situ beras yang terkubur. Nah, semenjak itu mengeluarkan bau tak sedap di lingkungan sekitar. Baik, jadi pada saat aktivitas penguburan ini warga sekitar tidak tahu ya Pak Agus ya? Waktu penguburan ya nggak tahu. Saya sendiri yang rumahnya sampingnya kira-kira dari tempat beras yang dikubur itu cuman jarak nggak ada 50 meter, nggak tahu itu. Baik, jadi warga ini mulai mencurigai ada bahan makanan yang ditimbun ini ketika muncul bau busuk ya Pak ya? Setelah terbongkar, setelah itu muncul bau tidak sedap atau bau busuk itu setelah terbongkar. Oke. Gitu. Baik, Pak Agus, lahan kosong ini sehari-harinya Bapak ketahui digunakan sebagai apa, Pak? Ya, setahu saya ya untuk parkir mobil JNE ya. Gitu, setahu saya. Baik, jadi tempat parkir mobil JNE ya, Pak ya? Ya, tempat parkirannya mobil-mobil kendaraan JNE itu. Kalau untuk kepemilikannya Pak Agus tahu atau tidak, Pak? Kalau pemilikannya ya entahlah. Nah, ini simpang siur bagi saya kurang bisa menjelaskan. Itu. Baik, jadi soal kepemilikan Bapak sendiri bingung ya Pak ya? Ya, saya sebagai warga di sini akhir-akhir ini mendengar katanya pemiliknya Rudi Samin. Nah, tapi ini pun juga belum bisa, omongan saya ini belum bisa dijadikan kebenaran gitu loh. Baik, Pak Agus, bau busuk ini tercium kapan saja Pak? Udah 4 hari yang lalu. Jadi, bagaimana Pak? Sudah 4 hari yang lalu. Oke, 4 hari yang lalu. Ya, baik, gimana baik. Mbak? Pak Agus saat ini masih dalam pemeriksaan, sementara warga sekitar sudah terganggu dengan bau busuk ini. Harapan Bapak sebagai warga yang ada di sekitar apa Pak? Ya, lebih baik itu dimusnahkan ya atau disingkirkan. Kalau tidak ya digali tanah, dikubur kembali supaya bau busuknya hilang. Itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus, warga Sukma Jaya Depok telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, warga di sekitar lokasi kuburan bantuan sosial tidak mengetahui adanya aktivitas penguburan di sana, namun mereka terganggu dengan bau yang dikeluarkan dari lokasi galian. Dan berikut penelusuran tim liputan iNews. 31 Juli 2022 tentunya menjadi catatan bagi warga Depok yang mana telah ditemukan bantuan sosial yang telah lama terkubur sejak tahun 2020. Dan bisa Anda saksikan di sebelah kiri saya, tepatnya di depan layar kaca Anda sudah dipasangi garis polisi. Terlihat juga ada beras yang berceceran di area ini. Namun apabila kita melihat ke sisi sebelah kanan, ini terlihat ada lubang sedalam 3 meter yang mana sebelumnya digali oleh warga dengan penugasan untuk pembuatan septic tank. Lubang ini digali pada tahun 2020 lalu oleh beberapa petugas gali di sekitar lokasi. Setelah selesai digali, mereka langsung meninggalkan lokasi. Ia pun tidak diminta untuk mengubur atau memendam apapun. Melakukan penggalian di kawasan ini, tujuannya itu untuk apa sih? Hanya yang saya tahu hanya untuk septic tank. Untuk septic tank, dari pihak mana? Dari pihak pemborong itu saya nggak dari pihak JNE, nggak dari mana, dari orang kedua. Oke, jadi artinya Bapak hanya menjalankan tugas untuk penggalian aja? Oke, Bapak dibayar berapa sih Pak? 1.500.000. Bau yang ditimbulkan dari timbunan bansos mengganggu warga sekitar terutama setelah lubang tersebut digali. Meski telah dikubur sejak tahun 2020, warga mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas penimbunan di sana. Izin Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ini Bapak kan sudah lama tinggal di sini tentunya.
apakah ketika penemuan bantuan sosial yang terkubur ini menimbulkan bau yang menyengat sampai dengan rumah Bapak? Oh sangat. Dari semenjak ditemukan temuan beras yang tertimbun itu kurang lebih 3 hari yang lalu, wah luar biasa baunya. Kemudian dari sebelumnya memang pada tahun 2020 itu sama sekali nggak ada tanda-tanda bahwa ada aktivitas yang dilakukan baik dari pihak JNE ataupun pihak-pihak tertentu seperti itu? Saya yang tinggal di sini cukup lama, aktivitas baik nimbunnya itu malah saya nggak tahu. Sebelumnya, geger penemuan puluhan karung beras bansos yang dikubur di sebuah lahan di Depok, Jawa Barat. Perusahaan jasa ekspedisi JNE menyatakan menguburkan beras bansos ini karena telah rusak. JNE mengaku bekerja sama dengan PT DNR untuk mendistribusikan ribuan paket bansos dari Presiden ke masyarakat terdampak COVID-19. Empat orang pekerja bangunan terjatuh setelah tersengat aliran listrik sementara Gunung Anak Rakatau erupsi sejak Selasa sore kemarin. Kami rangkai informasinya dalam Top News. Alfamart Banjarmangu, Strom. 4 pekerja bangunan terpental dari ketinggian 4 meter karena tersengat listrik saat memperbaiki reklame minimarket di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sengatan listrik diduga akibat adanya sambungan kawat yang menempel ke kabel listrik PLN bertegangan tinggi. Keempat korban tengah mendapat perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Banjarnegara. Para korban umumnya menderita luka bakar. Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda sejak Selasa sore hingga dini hari meletus sebanyak 6 kali dengan ketinggian berkisar 200 hingga 1.500 meter. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam mengarah ke barat daya dan timur laut. Erupsi ini disertai 8 kali gempa berfrekuensi kecil, 2 kali gempa vulkanik dangkal juga dalam, dan 1 kali gempa tremor. Hingga kini Gunung Anak Rakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang mendekati Gunung Anak Rakatau dengan radius 5 km. Hingga Juli 2022, sebanyak 116 hektar lahan terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang semuanya merupakan lahan gambut. Sementara untuk kawasan hutan, hingga kini masih zero kebakaran di musim kemarau tahun ini. Patroli rutin terus digalakan agar jika terjadi kebakaran bisa cepat ditangani, terutama di daerah rawan kebakaran seperti Tulung Selapan, Sungai Menang, Cengal, Pampangan, Pangkalan Lampam, dan Pedamaran Timur.